Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat ya, tadi sudah jajan semua ya. Oke. Adakah yang tidak masuk hari ini? Berapa yang tidak masuk? Oh, ada yang 3, ada yang 4. Yang benar berapa? 4. Yang nggak hadir 4. Kenapa? Sakit. Nah, kita doakan ya, semoga lekas sembuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Regan, silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Oke, biar tambah semangat, Ibu minta kalian berdiri. Coba berdiri semua. Oke. Kita lakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk senyaman mungkin. Ditata duduknya, duduk yang enak. Kita mulai pembelajaran. Oke. Nah, pernahkah kalian tersesat? Pernah. Semua pernah tersesat semua? Oke. Dulu waktu kamu awal masuk di SMP Al-Azhar, itu kan tidak tahu kelasnya ya? Ya. Gimana caranya kamu biar tahu ruang kelasnya itu bagaimana? Di mana tempatnya? Nah, angkat tangan, angkat tangan. Oke, siapa? Fania. Gimana? Bertanya ke siapa? Ke guru. Bertanya ke guru, katanya Fania. Bertanya ke guru. Adakah yang lainnya? Selain bertanya ke guru? Oke, siapa? Hah? Gendis. Oh, bertanya kepada kakak Bes. Oke, selain bertanya, kamu lihatnya kemana? Kalau mau lihat kelas? Oke, siapa namanya? Venesia. Lihat Dena ya. Dena atau peta kelas. Jadi kita mau tahu sesuatu itu dengan bertanya, bisa juga dengan melihat papan informasi atau Dena kelas. Seperti itu. Nah, ini Misia punya gambar. Kamu perhatikan. Pernah nggak kalian lihat gambar ini? Pernah. Pernah ke sini? Pernah. Namanya apa? Lentar Sewu.
ada gambar lontar sewu, pertanyaan apa yang ada di benak kamu? Apa saja permainannya yang ada di lontar sewu? Apalagi? Ya? Seperti apa tempatnya? Oke, yang lainnya? Kamu mau ke sana enggak? Mau. Kalau mau ke sana harus tahu enggak tempatnya? Tahu. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara menuju ke lokasi lontar sewu. Nah ini, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Di mana sih lontar sewu itu? Apa saja permainannya di lontar sewu? Lah, kenapa lontar sewu itu kok rame? Apa hal menarik atau hal unik yang ada di lontar sewu? Pasti kan ada yang menarik kan? Sehingga orang-orang datang. Terus kita kalau mau ke sana berarti harus apa? Bagaimana caranya bisa sampai ke lontar sewu? Kayak gitu. Kenapa harus seperti ini? Itu adalah hal yang kita pelajari hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar untuk memahami pengertian dari berpikir komputasional. Nah, kamu akan tahu apa sih berpikir komputasional. Kemudian, apa saja pilar yang ada di berpikir komputasional. Ada berapa pilarnya dan apa saja. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menerapkan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa belajar ini tuh penting? Ya ini, supaya nantinya setelah kalian belajar ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemudian kalian akan berpikir kayak tadi ya, ada gambar. Kamu akhirnya berpikir kan? Ada pertanyaan yang timbul di benak kalian. Berpikir secara kritis dan logis. Dan yang terakhir, semakin perkembangan zaman, kalian itu tidak boleh sampai sampai kalian itu gaptek, ketinggalan zaman, karena era revolusi industri 5.0 itu kalian harus melek teknologi seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, kita akan diskusi. Saya beri nanti ada permasalahan, kalian diskusi secara kelompok. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kemarin sudah dibagi ya menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan saya beri LKPD. Di sini nanti kamu tulis namanya ya, anggota kelompok, kelasnya. Kemudian di sini ada masalah, kamu diskusikan, dijawab pertanyaannya. Yang kedua, itu ada langkah-langkah membuat sesuatu. Kamu tentukan termasuk apa? Dekomposisi,
pengenalan pola, abstraksi atau algoritma. Sebelum itu, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang berpikir komputasional. Silakan diperhatikan ya. Oke. Yang pertama, apa sih berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Apa berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nggak tahu? Berpikir, apa itu berpikir? Menghafal, memahami. Komputasional berarti hubungannya dengan apa? Teknologi. Hubungannya dengan apa kemarin? Komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Sekitar kita pasti ada masalah kan? Benar kan? Kemudian dicari solusinya dengan bantuan perangkat teknologi. Teknologinya apa? Yakni komputer. Kayak gitu ya. Paham? Nah, jadi kita itu menemukan masalah, dicari solusinya dengan bantuan teknologi komputer. Itu berpikir komputasional. Lah, apa saja pilarnya? Ada berapa ini pilarnya? Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, apa sih dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dekomposisi. Nah, jadi ada permasalahan yang besar, kemudian kita pecah menjadi permasalahan-permasalahan yang sederhana, itu namanya dekomposisi. Misal, kamu mau buat kue, berarti kamu pecahkan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat adonan. Yang ketiga, memanggang atau mengukus. Yang keempat, menghias. Lah itu artinya dekomposisi. Membuat kue kan besar. Kemudian kita bagi menjadi menyiapkan alat bahan dan sebagainya. Itu namanya dekomposisi. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Dikatakan pengenalan pola berarti yang ada polanya, ada bentuknya, ada simbolnya. Itu namanya pengenalan pola. Contoh, dalam matematika, habis 1, 3. Habis 3, 5. Maka habis 5 berapa? 7. Itu berarti polanya ganjil. Kalau misalnya habis 2, 4. Habis 4, 6. Itu polanya genap. Itu namanya pola. Paham ya? Pokoknya ada kata pola, itu berarti pengenalan pola. Paham? Oke, lanjut. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu bukan berarti yang nggak jelas kayak gitu, tapi kita memilih yang tidak penting dibuang.
Ambil saja yang penting dan fokus. Misal kamu mau lihat peta, tapi yang kamu cari adalah peta Jawa Tengah. Maka apakah seluruh Indonesia dilihat? Enggak, tapi harus fokus kemana? Jawa. Terus lanjut ke Jawa Tengah. Yaitu namanya abstraksi. Buang yang tidak penting, fokus yang penting, kayak gitu. Paham? Oke, yang terakhir adalah algoritma. Kalau kamu tahu algoritma adanya di mana? Matematika ya, ngitung-ngitung kayak gitu. Enggak. Algoritma itu kita merancang langkah-langkah. Kayak kalau kamu mau buat mie, berarti apa yang kamu lakukan? Mencampur, mengaduk, meniriskan. Pokoknya setiap langkah-langkah, step by step, itu namanya algoritma. Kayak mau berangkat sekolah, berarti kamu harus apa? Mandi, kemudian pakai baju, sarapan, pamitan, terus naik motor, mencari jalan yang tidak macet sampai ke sekolah. Itu namanya algoritma. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan berkelompok. Oke. Mari berkelompok. Silakan LKPD-nya dibuka. Ini biar cepat, dibagi dua, dibuka, lepas. Kan ada dua ya. Staplesnya dibuka, kemudian dibagi ya buat berdiskusi. Gitu. Jangan lupa namanya ditulis ya, sama kelasnya ya. Tuh sudah dibuka. Ya, nama anggotanya saja. Berapa ini ditulis semua. Ya. Dibagi dua. Ya. Ya, nanti nih ada yang ini tuh kamu tinggal kamu tulis. Ini termasuk apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma. Ditulis di sini ya. Apa nanti? Ya. Ini tuh baca ya. Nah, tidak ini ada yang diskusi ini. Nah, yang ini tinggal di mendidihkan air itu termasuk apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma. Pilih salah satu masing-masing ya. Paham ya? Oke. Iya, kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nanti selesai akan saya tunjuk satu perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Ya. Ya, nama anggotanya siapa saja ditulis di sini ya. Oke, yang ini cek. Oke, mendidihkan air itu termasuk mana? Ini, atau ini? Betul. Tinggal dijawab di sininya.
nama anggotanya. Ya, ini yang ada 6 ditulis semua. Ini, bentar. Itu, nah, ini biar cepet ya. Ini tinggal dijawab aja. Oh, ini masuk apa? Di komposisi, Anda tinggal ditulis. Oke, baik. Oke ya, paham ya? Oke. Iya, nama panjang. Karena kalian masih kelas 7, saya kan belum hafal. Takutnya ada yang namanya sama. Jadi nama panjangnya saja ya. Apa? Mau tanya? Apa nak? Abstraksi itu yang membuang tidak yang tidak penting ya. Iya, benar. Jadi pokoknya intinya, diambil intinya. Yang tidak penting, nah. Kayak dari keseluruhan itu intinya apa, itu termasuk abstraksi. Dasar berdua. Enggak, tinggal ditaruh sampingnya itu apa, tinggal dipilih gitu ya. Ayo dibantu. Ayo. Nih loh kan mau buat rute tercepat, distribusikan buku ke 4 sekolah. Kalau mau mendistribusikan buku ke 4 sekolah, kamu harus tahu apanya. Peta siapa? Peta kemana? Sekolah. Peta atau lokasi. Ya, berarti itu ditulis. Informasi yang kamu butuhkan itu apa? Apa tadi? Lokasi sekolah. Iya, kayak gitu. Paham ya? Sekolah kan ada batu. Nah, ditulis dulu. Jika kamu mau menjadi tim pengantar, apa saja yang harus kamu lakukan? Mencari rute. Iya. Yeah. Jawab.
Hmm? Ini loh, gambar atau situasi. Nah, di sini kan situasi, berarti dibaca situasinya. Ayo ini tinggal ditulis. Ayo. Mana? Ini ya, ayo nanti kerjakan. Ambil intinya, yang penting saja. Pokok inti dari suatu hal itu namanya abstraksi. Ya, tinggal kamu pilih. Ini kok apa? Di antara 4 itu tulisan di sini. Oh, ini termasuk dekomposisi, berarti dekomposisi. Oh, gitu. Apa? Kamu lihat. Pokoknya kalau tadi yang algoritma tadi apa? Langkah. Jadi mencampur, manu itu ya. Ya, kayak gitu. Berarti kalau mendidihkan air termasuk apa? Komposisi. Ayo, kok kayak gitu? Ayo diskusi, dibantu temannya. Mesti ngerjakan. Ayah, kayak tadi ya, mau membuat kue, kan berarti menyiapkan bahan. Hal pertama yang dilakukan itu dekomposisi. Berarti apa? Kayak gitu. Ini yang kalau step by stepnya yang tadi kok mencampur, mengadu, itu namanya algoritma. Ya, bisa ya? Bisa Kak? Sudah. Tadi kan saya beri contoh, menyiapkan alat dan bahan tadi masuk apa? Dekomposisi. Ya pada. Berat. Enggak, kalau mencampur sudah prosesnya itu namanya algoritma. Kalau dekomposisi, iya awal-awal, iya. Mana? Hah? Bentar lagi, masa. Ini berarti apa tadi? Terus yang ini? Ini?
Foto kayak yang atas, iya kan? Dekomposisi. Ah, ah. Ya tinggal dibaca aja. Ini termasuk ini termasuk ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Enggak, nanti tak bantu. Mana? Apa nak tanya apa? Pengenalan pola itu. Yang ada pola-polanya. Oh, berarti kayak gedungnya bentuknya sama. Nah, itu berarti pola kayak gitu. Paham? Ya, itu. Gimana? Oke. Bagaimana kelompok 1? Mana yang belum paham, yang belum bisa? Mendidihkan air itu termasuk dekomposisi kah? Oh, awal-awal Jadi awalnya apa? Langkah pertama. Jadi membuat mie itu langkah awalnya apa? Oh, nggih. Oke, terima kasih, Bu. Adakah yang lain untuk yang ini bagaimana? Yang ini? Yang mana yang sulit? Yang ini, Miss. Apa saja informasi penting dari situasi di atas? Nah, ini kan kamu lihat. Perhatikan gambar atau situasi berikut. Nah, ini ada bukan gambar tapi situasi. Mau menyusun rute di 4 sekolah. Berarti sebelum ke 4 sekolah itu kita harus tahu apanya? Lokasi sekolah dan jumlah buku. Iya. Kenapa jumlah buku? Karena buku yang diberikan itu berbeda. Berarti kan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu bukunya pasti berbeda. Iya, makasih, Miss. Nah, dibantu namanya dicari. Lainnya pada yang masih ditanyakan? Ya. Kelompok 3. Ada yang belum dipahami? Ini ada yang ditanyakan, ini masih ada yang kosong. Ayo yang ini, memasukkan mie ke dalam air mendidih termasuk apa ini? Apa? Memasukkan dekomposisi atau algoritma. Ayo. Dekomposisi. Apa? Memasukkan termasuk apa? Algoritma. Oke. Terus yang ini. Inti dari semua proses adalah panaskan, campur, dan sajikan. Termasuk apa itu? Pengertian kata. Apa? Abstraksi. Ya, abstraksi. Kalau yang ini, mendidihkan air, termasuk apa? Dekomposisi. Yang ini ada yang belum dipahami kan? Yang ini. Sudah. Nah ini
Untuk mencari rute ini apa yang diperlukan? Lokasi sekolah dan jumlah buku. Nanti siap ya buat presentasi. Oke, selanjutnya kelompok 4. Sudah selesai? Ada yang belum dipahami? Yang mana yang belum paham? Bisa ditanyakan? Apa-apa? Memasukkan mie ke dalam air mendidih. Itu termasuk langkah-langkah atau enggak? Termasuk langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu termasuk apa tadi? Algoritma. Bisa? Yang lainnya yang belum paham apa? Yang mana? Raihan? Yang mana yang belum paham? Bagaimana cara membuat langkah-langkah pengiriman menjadi efisien? Nah, kamu tahu efisien itu apa? Iya, biar cepat ya, mudah, cepat. Kalau cepat itu cari yang kena macet, apa yang enggak kena macet? Jadi apa? Mencari rute cepat dan menghindari macet. Bisa? Bisa. Tulis nanti biar waktu presentasi tidak lupa ya. Ya, siapa namanya nih? Rehan, kami itu gimana? Ini elek. Dibantu apa nak? Lebih dari satu boleh? Iya, nggak apa-apa. Sesuai hasil diskusi kalian apa? Tulis. Nasinya sampai ini aja. Ini nggak apa-apa. Sampai ini aja. Sudah, iya kan? Sudah. Ya, siap ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Kamu sudah selesai belum? Ya. Ayo, sudah selesai? Sudah ya? Sudah ya? Sudah selesai ya? Adakah yang mau maju ke depan buat presentasi? Oke, kelompok 1. Kita sambut presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan.
2 orang. Oke. Jangan lupa perkenalan dulu ya. Oke. Ya, sama yang ini. Iya. Ya, salam. Saya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Venesia. Dan nama saya Afika. Pertanyaan diskusi nomor 1. Apa saja informasi penting dari situasi di atas? Jawabannya adalah lokasi sekolah dan jumlah buku. Nomor 2. Jika kamu menjadi tim pengantar, apa saja langkah yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah mencari rute. Nomor 3. Bagaimana cara membuat langkah-langkah pengiriman menjadi lebih efisien? Jawabannya adalah perencanaan rute, pemanfaatan rute. Langkah-langkah membuat mie instan. Mendidihkan air. Jawabannya dekomposisi. 2. Menyiapkan mie dan bumbu. Jawabannya dekomposisi. 3. Memasukkan mie ke dalam air mendidih. Jawabannya algoritma. 4. Mengaduk mie selama 3 menit. Jawabannya algoritma. Ayo didengarkan. 5. Mengangkat dan mencampurkan bumbu. Jawabannya dekomposisi. 6. Setiap merek mie memiliki pola waktu masak yang mirip. Jawabannya pengenalan pola. 7. Inti dari semua proses adalah panaskan, campur, dan sajikan. Jawabannya abstraksi. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Adakah yang berbeda? Adakah sama? Sama. Kelompok 3 bagaimana? Sama. Kelompok 4? Kelompok 2? Sama. Nah itu. Yang mendidihkan air tadi apa? Dekomposisi. Kemudian kalau yang semua merek mie mempunyai pola masak yang sama, namanya apa tadi? Pengenalan pola. Ada polanya, pengenalan pola. Kemudian inti dari memasak mie instan adalah dipanaskan, dicampur, dan disajikan. Berarti termasuk apa tadi? Abstraksi. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri applause to your friend. Oke. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut presentasi yang kedua dari kelompok 3. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regan. Dan saya Hasan. Saya akan mempresentasikan tentang kerja kelompok saya. Situasi sebuah tim harus menyusun rute tercepat untuk mendistribusikan buku ke 4 sekolah dengan jumlah buku yang berbeda. Apa saja informasi penting di situasi di atas? Jawabannya lokasi sekolah dan jumlah buku. Jika kamu menjadi tim pengantar, apa saja langkah yang harus kamu lakukan? Mencari rute. Bagaimana cara membuat langkah-langkah mengirim menjadi lebih efisien? Jawabannya, perencanaan rute, pemanfaatan rute. Langkah-langkah membuat mie instan. 4 pilar berpikir komposisional. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Pendidikan air, jawabannya dekomposisi. Menyiapkan mie dan bumbu, jawabannya dekomposisi. Memasukkan mie ke dalam air mendidih, jawabannya algoritma. Mengaduk mie selama 3 menit, jawabannya algoritma. Mengangkat dan menyampurkan bumbu, jawabannya dekomposisi. Setiap merek mie memiliki pola waktu masak yang mirip, jawabannya pengenalan pola. Inti dari semua proses adalah panaskan, campurkan, dan sajikan. Jawabannya abstraksi. Oke, sudah? Sudah. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 4? Tidak yang bertanya. Jadi terima Semua sudah paham semua? Oke. Bisa ditutup? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk temannya. Adakah dari teman kalian yang mau mengutarakan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Venesia, silakan. Hari ini saya belajar tentang cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional mempunyai 4 pilar, yaitu dekomposisi, algoritma, abstraksi, ya, pengenalan pola. Cara berpikir komputasional sangat penting, itu bisa membuat saya bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Ayo beri applause untuk Venesia. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tadi yang pertama belajar apa? Berpikir komputer
Ada berapa tadi pilar berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Apa kalian sudah paham? Adakah yang ditanyakan? Oke. Bagaimana cara berpikir komputasional membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah membantu kalian untuk memecahkan masalah? Iya. Iya apa enggak? Iya. Jadi kita dengan belajar berpikir komputasional dapat membantu kita dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional itu tadi adalah apa? Pendekatan pemecahan masalah yang terstruktur dan sistematis. Dengan menggunakan apa tadi? Teknologi? Pakai teknologi apa? Komputer. Oke ya. Pilarnya tadi ada berapa? 4. Oke, sudah hafal? Hafal ya. Oke. Hari ini kalian keren ya. Maka ayo kita bertepuk tangan, tepuk. Wow, keren. Kita mulai. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kalian keren ya. Yaitu sebelum kita mulai akhiri pembelajaran, mari kita kuis terlebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Oke. Sudah dibuka HP-nya? Nah, kita akan menguji pemahaman kalian dengan melakukan kuis. Kuisnya pakai word wall. Ya. Ya, silakan dibuka. Oke, kalau sudah silakan diketik nama kalian ya. Nama lengkap ya, supaya tidak keliru ya nak ya. Oke, kayak gitu ya tampilannya sudah. Oke, tulis nama lengkap kayak saya gitu. Ya, pakai kecil saja ya, kecil semua ya. Nanti kalau sudah, kita klik mulai. Bentar. Sudah? Klik mulai. Lah, nih sudah masuk di kuisnya.
Kuisnya namanya pengejaran dalam labirin. Jadi nanti ada soal kalian akan masuk di dalam labirin. Ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan. Fungsi alat ini, ya kayak gitu. Dijawab, dicari jawabannya. Ini adalah kamu. Kamu harus bergerak menuju ke jawaban. Ingat ya, jangan sampai kena monster atau zombie. Nanti kamu akan dimakan. Oke? Bisa dipahami ngerjakannya? Nah, ini kalian belajar mencari rute, itu belajar berpikir komputasional. Rute terbaik yang tanpa dimakan. Oke, cepat. Oke, ayo dilanjutkan. Ya, bisa. Oke, sip. Apa? Wah, harus cari yang oh, benar. Oke, pinter. Kalau benar berarti kamu sudah paham. Tamat itu berarti kamu kemakan ya, habis. Mulai lagi dari sini. Iya. Nah, oh betul. Ayo. Ya, diulang lagi. Keluar. Mulai lagi. Dan ya. Siapa? Apa? Kalau hijau ya betul. Oke, sudah selesai? Oke, ada yang sudah selesai? Berapa soalnya? 3. 4. 4 ya, benar ada 4. Oke, sudah selesai. Sudah? Enggak, sudah situ aja. Nanti aja dilanjut di rumah. Ya? Sudah? Bisa? Benar. Oke. Gimana nilainya?
Sudah. Dapat berapa? Oh, bagus. Benar semua lah. Benar semua. Ya. Iya, benar semua. Gimana? Sudah. Sudah semua? Oke, 1 menit lagi ya. Yang sudah ya? Sudah. Tunggu temannya belum. Apa? Apa itu? Ya nggak apa-apa. Nanti aja. Selesai. Oke. Ayo, dengar kan? Music. Ya. Cari strategi supaya tidak kena monsternya. Oke. Gimana? Awas kena. Mana? Kamu lewat mana? Awas. Kemakan ya? Enggak. Ya, ketemu siapanya? Belum. Nih. Sudah. Berapa saat? 1. Sudah berapa saat? 14. 4. Mana? Masih belum. Apa nak? Kecilnya tadi sudah. Ya. Sudah dapat berapa soal? Matematika. Harus teliti. Apa nak? Itu benar Pak. Pokoknya jangan sampai salah jalan. Nanti kemakan monsternya ya. Pertama harus tahu jawaban yang benar. Kemudian mencari berita yang bagus. Kita jawab. Jangan sampai benar. Ya, gimana?
Benar. Oke, sudah dapat berapa? 2 soal. Oke. Oke, sip. Saya gampang, tak susah, seru, seru. Gimana? Sudah. Dapat berapa? 3. Masih 3. 5. Coba 8. Loh, berapa? 8. Soalnya berapa? 7. Ya, ada timernya juga waktunya. Kalau misalnya waktumu tinggal sedikit ya, soalnya berhenti sampai situ saja. Ya. Iya, mengatur waktu, mencari jawaban yang benar, sama mengatur rute yang bagus. Dia tidak bertemu dengan musuhnya. Oke, oh kemarin ayo. Komputer ada 2. Apa? Sudah ya? Sudah semua? Untuk hasil kuis kalian akan masuk di akun saya otomatis ya. Nanti saya cek di rumah. Oke? Untuk pembelajaran hari ini gimana? Senang apa enggak? Seru enggak? Oke. Untuk selanjutnya, silakan kalian pelajari materinya, yakni tentang literasi digital. Tolong dikumpulkan tadi yang sudah. Ya. Oke. Mana? Mana lah? Satunya? Jangan lupa di rumah dipelajari tentang apa besok? Literasi digital. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jika misi ada salah, mohon maaf. Maka kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.